Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum lanjut disarankan untuk subscribe dulu ya, karena subscribe dari kalian akan sangat berarti buat Mimin. Oke, jangan berlama lagi, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum lanjut disarankan untuk subscribe dulu ya, karena subscribe dari kalian akan sangat berarti buat Mimin. Oke, jangan berlama lagi, kita mulai. Para penambang dalam keributan. Keputusasaan asli di mata mereka memiliki jejak harapan yang samar. Jika keluarga bersayap perak hancur, maka mereka mungkin bisa mendapatkan kebebasan mereka kembali. Saat ini, Nili telah mencapai tepi lahan pertambangan dan bersembunyi di atas pohon besar, menilai situasinya. Ada lebih dari 200 orang di sini dengan lusinan pakar peringkat emas di antara mereka, sedangkan sisanya adalah peringkat perak. Ada juga menara pos di sana yang seharusnya menjadi intinya. Nili dalam hati berpikir sendiri, semua penambang di sini telah dicetak dengan tanda budak. Castor haruslah seorang inskripsionis. Biasanya, seorang inskripsionis tidak bisa terlalu jauh dari orang yang dicantumkan sebagai budak, jika tidak, orang-orang yang dicetak akan memiliki tubuh mereka meledak dan mereka akan mati. Karena itu, inskripsionis harus berada di menara pos itu. Petik 1. Jika Nili ingin membebaskan para penambang yang telah dicetak dengan tanda budak, ia harus membunuh inskripsionis. Setelah berpikir sebentar, Nili bergabung dengan roh iblis bayangan setan dan bergerak menuju menara pos. Menara pos setinggi sekitar selusin meter dengan lingkungan dijaga oleh banyak penjaga, memberikan keamanan yang ketat. Pada saat ini, banyak penjaga berbicara satu sama lain tentang kekacauan ini. Bagaimanapun, insiden besar seperti itu baru saja terjadi di wilayah keluarga sayap perak, bagaimana mungkin hati mereka tidak terpengaruh olehnya. Sementara perhatian mereka dialihkan, Nili mengaktifkan bentuk kosong dan perlahan memasuki menara. Pakar peringkat emas terkemuka mengangkat pedangnya yang tajam dan dengan dingin menyala. Siapa di sana? Para penjaga peringkat perak lainnya juga melambaikan pedang mereka, tatapan mereka melihat ke depan dan bersiap untuk terlibat dalam pertempuran. Namun, tidak ada orang di sana, itu benar-benar kosong. Apakah aku merasakan hal yang salah? Pakar peringkat emas bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin dia terlalu paranoid. Setelah wilayah keluarga bersayap perak mengalami serangan seperti itu telah menyebabkan dia dalam keadaan tegang. Nili telah melewatinya dan menyelinap ke menara pos. Jika Nili mengambil tindakan, dia pasti sudah mati. Di dalam menara pos ada satu set tangga berputar yang naik sampai ke puncak. Tangga juga dijaga oleh banyak penjaga, tetapi mereka hanya pangkat perak. Dia muncul di sisi salah satu penjaga, kaki depan berbentuk sabit Nili dengan diam-diam memotong lehernya. Penjaga itu berteriak pelan saat dia jatuh ke tanah, mati di tempat dia berbaring. Nili terus maju sambil menyembunyikan diri, menyelesaikan satu persatu penjaga saat ia bergerak di sepanjang tangga berputar ke tingkat tertinggi. Dia sedikit menyelinap masuk dan melihat 3 ahli peringkat emas duduk bersila. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Keluarga bersayap perak telah menderita serangan sebesar ini, mereka mungkin tidak akan dapat memulihkan diri dalam waktu singkat. Kakak laki-laki, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Sebagai Inscription Masters, tidak masalah keluarga mana yang kita kunjungi. Kita juga tidak perlu takut kekurangan makanan. Kami akan menunggu dan melihat. Jika keluarga bersayap perak dikalahkan, kami akan berubah menjadi tuan baru. Pria paruh baya terkemuka tertawa. 2 ahli peringkat emas lainnya juga mengangguk. Nili tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan memiliki 3 inscriptioners dan mereka semua adalah ahli peringkat emas pada saat itu.
Bagian atas menara ini dipenuhi dengan segala macam pola prasasti misterius yang dipenuhi dengan energi misterius yang beredar di dalamnya. Pola tulisan proteksi. Ketiga orang ini benar-benar tidak aman. Mereka membuat seluruh menara terlihat seperti cangkang kura-kura. Dan pola prasasti ini, bahkan jika itu adalah ahli peringkat Black Gold, mereka tidak akan bisa menyerang menara ini dari luar dengan mudah. Lebih jauh lagi, ketiga master prasasti ini juga meletakkan semacam pola prasasti yang memungkinkan mereka mengetahui situasi luar. Setelah bagian luar diserang, ketiga Inscription Masters ini dapat menyegel pintu masuk. Selama itu bukan ahli peringkat legenda, mereka bertiga pasti akan aman dan terjamin. Nili diam-diam menyelinap masuk. Itulah sebabnya tiga master prasasti tidak memiliki penjaga mereka. Jika aku tidak menyelinap ke atas sini, bahkan jika itu aku tidak akan bisa melakukan apapun untuk mereka dalam waktu singkat. Nili berpikir dalam hati. Dengan memutar matanya, dia mendapat ide dan senyum terbentuk di mulutnya. Orang-orang ini mencetak tanda budak pada begitu banyak penambang. Sebagai inskripsionis, itu sama sekali tanpa hati nurani. Kalian seharusnya tidak membuatku kesal. Petik 2. Jika itu adalah orang lain yang menghadapi menara seperti cangkang kura-kura dan tiga ahli peringkat emas, mereka mungkin tidak memiliki ide bagus tentang bagaimana menghadapinya dalam waktu singkat. Namun, Nili berbeda. Bahkan jika tiga master prasasti meletakkan banyak pola prasasti defensif, Nili dapat dengan mudah memecahkannya. Nili mulai menulis di menara dengan darah binatang iblis, meletakkan puluhan pola tulisan Flame Explosion. Pola prasasti ledakan api ini lebih dari cukup untuk merobek kulit kura-kura ini sampai terbuka. Kelemahan terbesar dari cangkang kura-kura ini adalah ia tidak dapat menghentikan dampak apapun yang datang dari dalam. Nili tersenyum ringan, lalu menarik kembali roh iblis bayangan setan. Dia mengeluarkan geraman rendah dan bergabung dengan roh iblis Fanget Panda. Siapa? Tiga Inscription Masters dengan dingin menggonggong, merasakan sesuatu. Dia ditemukan, tetapi sudah terlambat. Sudut mulut Nili meringkuk menjadi senyuman ketika roh iblis Fanget Panda membuka mulut besarnya dan meludahkan bola hitam dan bola putih ke arah bagian dalam menara. Cepat, tutup pintu masuk. Segel pintu masuk. Tiga Inscription Masters dengan tergesa-gesa mengaktifkan pola prasasti perlindungan, mencoba untuk menutup pintu masuk menara. Di pintu masuk menara, kilau samar menyala. Menyaksikan pintu masuk akan segera disegel, bola hitam dan bola putih terbang ke menara tepat sebelum pintu masuk sepenuhnya disegel. Menonton adegan ini, sudut mulut Nili meringkuk tersenyum dan dengan lembut berkata, "Selamat tinggal." Setelah berbicara, Nili melompat keluar dari jendela. Tiga master prasasti melihat bola hitam dan bola putih terbang masuk dan menutupi wajah mereka dengan ketakutan. Cepat, tutup mereka dengan pola tulisan. Segel mereka. Tiga master prasasti langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Bola hitam dan bola putih saling bertabrakan dan menciptakan ledakan besar, menyebabkan seluruh menara bergetar. Jeritan sengsara datang dari menara. Sebelum suara-suara mereda, serangkaian puluhan ledakan membuat seluruh menara terbang ke atas beberapa kilometer ke langit, seperti kembang api raksasa. Kemudian, dengan ledakan, itu meledak. Kembang api yang sangat besar. Nili mendongak ke langit dan berseru di dalam hatinya. Dia pertama kali menggunakan Yin Yang Bus untuk meledakkan celah pada pola prasasti pelindung dan kemudian menggunakan lusinan pola prasasti Flame Explosion untuk mengirim seluruh menara ke langit. Saat ini, penjaga di sekitarnya tercengang. Mereka berbalik dan hanya melihat setengah dari menara pos tampak kesepian saat berdiri dalam kegelapan. Mereka kemudian mengangkat kepala, menara itu seperti meriam yang meledak ke langit. Di ujung menara, ada jejak api.
Setelah itu, meledak di langit, tersebar dan potongan-potongan jatuh seperti hujan. Apa yang terjadi? Mereka tidak dapat bereaksi ketika menara pos terbang. Banyak penjaga di keluarga bersayap perak diganti wajah mereka dengan panik, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pemimpin, Si Kong Shou, juga tercengang. Pekerja yang kesal juga sedikit terpana sejenak dan kemudian bersorak saat menonton adegan ini. 3 master prasasti terbunuh, tanda di tubuh mereka telah dihapus. Orang-orang ini yang telah ditangkap di sini untuk menjadi budak kebanyakan adalah budidaya peringkat perak atau emas. Menambah fakta bahwa mereka menambang kristal darah, banyak dari mereka menggunakan kristal pada diri mereka untuk berlatih secara diam-diam, mencoba melepaskan diri dari tanda itu. 3 tanda Inscription Masters menekan kultivasi mereka, menyebabkan harapan mereka terinjak-injak. Tetapi sekarang setelah tanda telah dihapus, budidaya mereka tiba-tiba pulih. Segel kita telah dilepas. Membunuh.